Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Kuring. Nah, kemarin terakhir kalian sudah belajar tentang surat dari Dayu, ya, dari Komang, ya, sepupunya Dayu yang ada di Bali. Gunung apa kemarin yang meletus? Gunung Agung, ya, ceritanya Gunung Agung meletus sehingga Komang membantu para warga untuk mengungsi. Nah, sekarang ternyata ada surat lagi. Yuk kita buka halaman 134 coba. Di halaman 134 ternyata ada surat lagi. Kali ini suratnya dari Udin. Kenapa Udin mengirim surat loh? Udin kan satu kelas dengan teman-teman. Kenapa ngirim surat? Ternyata nah ini Udin sudah 3 hari tidak sekolah, tidak berangkat 3 hari. Kenapa ini? Ternyata ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Yang sakit neneknya, ya. Lah karena sudah 3 hari Udin kirim surat ke teman-teman. Yuk kita baca yuk. Lembang 10 Agustus 2017. Lembang itu ada di Bandung, ya. Daerahnya pegunungan, seger sekali ini, banyak sayur di sana. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Nah, toh, Lembang itu terkenal dengan sayurannya, ya, seger-seger. Kalau sini apa? Bandungan, ya. Kalau sini Bandungan, kalau sana itu Lembang. Nah, ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Cabai, apa itu? Lombok. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen, ya. Jadi kalau hujannya itu terlalu lebat, terus sayurnya itu nanti kena air itu nanti bosok, ya, nggak bisa dipanen. Kasihan ini petaninya. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatmu, ya, dari Udin yang sedang ada di Lembang untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit. Nah, apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, ini ada proses terjadinya hujan, ya. Sudah urut ini. Dari air laut, awalnya kita mulai dari sini dulu. Air laut menguap itu gara-gara kena sinar matahari. Mataharinya panas toh di tengah laut, airnya menguap. Tadinya air jadi menguap, mabur jadi awan. Nah, awan nanti di awan itu ngumpul. Setelah ngumpul itu dia akan mengembun, ya. Uap airnya yang tadinya kecil-kecil gabung jadi satu, mengembun jadi kandel, jadi gelap, mendung, siap untuk turun hujan. Kalau sudah ngumpul, sudah banyak, turun yuk, turun. Hujan, turun jadi hujan, masuk ke sungai, balik ke laut lagi, muter lagi. Ini adalah siklus air atau siklus hujan, ya. Muter, karena siklus itu berarti muter. Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Baliknya, bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. 1, 2, 3, ada 3 gambar. Kita beri nama dulu. Gambar yang pertama, satu ini, ya. Gambar hujan. Dia turun hujan. Kamu tulis di sini hujan. Hujan. Nah, atau bahasa Inggrisnya istilahnya adalah ini, presipitasi. Sini atas hujan biar kamu mudeng. Nah, ini presipitasi nama lainnya atau istilahnya itu adalah presipitasi hujan. Gambar yang kedua, air lautnya menguap terkena sinar matahari, ya. Penguapan ditulis di sini, penguapan. Nah, bawahnya sini evaporasi, ya, istilahnya namanya itu evaporasi, itu adalah penguapan, evaporasi. Nah, terakhir adalah ngumpul, awannya ngumpul, dia akan terjadi pengembunan, ya. Jadi embun nanti di awan itu adalah embun. Air ngumpul itu nanti mengembun jadi air baru jatuh.
Nah, itu nama istilahnya adalah kondensasi, ditulis ya. Kondensasi, penguapan itu kondensasi. Nomor 1 hujan, nomor 2 menguap, nomor 3 pengembunan. Urutannya gimana ini tadi yang benar? Urutannya kita mulai dari air laut. Air laut yang mana air laut? Air laut menguap terkena sinar mentari. Gambar nomor 2. Dari gambar nomor 2 dulu. Tulis yang gede, jangan pelit-pelit. Oh, yang gede di sini. 2. Nah, setelah menguap nanti akan terjadi pengembunan dulu. Berarti setelah 2 ke 3. Setelah 3, setelah jadi mendung akan turun hujan. Hujan nanti airnya masuk ke laut lagi. Nah, ini namanya siklus. Ya, siklus itu muter seperti ini. Kan balik terus. Jadi air laut menguap, terus di awan nanti akan mengembun sudah berat akan turun hujan. Hujan masuk sungai, masuk ke laut, menguap lagi, terus muter. Ya, itu adalah proses terjadinya hujan. Tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini Mahdi siapa ini? Otaknya gede banget ini. Ya, tak bantu dengan lagu. Nah, sudah Pak Hafiz siapkan lagu yang berhubungan dengan proses terjadinya hujan. Ya, mungkin dari kalian sudah pernah dengar lagu ini. Ya, perhatikan lagunya nanti yang ada di lagu itu kalian tulis di sini. Hujan terjadi karena air laut menguap terkena sinar mentari. Terbentuklah titik air pada awan, semakin lama semakin menebal. Yo, siap yo. Perhatikan lagunya, nanti juga tak kirim di grup lagunya. Ini bagus di lagunya. Pak Hafiz suka ini, ya. Perhatikan lagunya. Kalian tulis. Terbentuklah titik air pada awan, semakin lama semakin menebal, dan akhirnya awan tak sanggup lagi menopang titik-titik air itu. Turunlah hujan. Ya, itu lagu dari Laskar Pelangi ya. Lagu yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan itu kalian tulis di sini tadi. Ya, hujan terjadi karena air laut menguap terkena sinar mentari. Terbentuklah titik air pada awan, semakin lama semakin menebal. Pak Hafiz hafal sampean ya. Karena ini lagunya memang menceritakan proses terjadinya hujan secara urut. Ya, jadi kan kalau nanti ujian ulangan ada soal proses terjadinya hujan, kamu tulis itu lagunya itu. Bener pasti. Tenang ya. Hujan terjadi karena air laut menguap terkena sinar mentari sampai terakhir itu. Ya, itu sudah urut sekali. Ya, nanti lagunya juga Pak Hafiz kirim di grup ya. Kalian tulis di sini. Ya, lagunya tadi kalian tulis di sini. Ya, kalian tulis langsung hafal nanti. Bisa kalian simpan nanti lagunya. Ya, sekali lagi ya. Lagunya enak. Hujan terjadi karena air laut menguap terkena sinar mentari. Terbentuklah titik air pada awan, semakin lama semakin menebal, dan akhirnya awan tak sanggup lagi menopang titik-titik air itu. Turunlah hujan. Oke, itu tadi lagu tentang proses terjadinya hujan ya, lagu Laskar Pelangi itu. Nanti Pak Hafiz kirim di grup juga ya, supaya nggak bingung, nggak harus nonton ini lagi, diputar-putar bolak-balik. Nanti bisa di-download lagunya, bisa untuk belajar. Yuk selanjutnya, kita coba latihan soal yuk di halaman 139.
139 ada soal cerita seperti biasa kita coba kerjakan bareng-bareng, tapi nanti ada juga yang kalian kerjakan sendiri. Nomor 1, di dalam bis, ya, tulisannya bus, bacanya bis. Di dalam bis, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 10 bagian, berarti pernya per 10. Nah, tinggal kita cari yang atas. Lani makan 3 potong kue. Laninya 3 dari 10, berarti 3 per 10 ini sudah ditulis. Mama makan 2 potong kue. Nah, berarti sininya berapa? 2 per 10. Kalian tulis yuk. Ya, ini yang dimakan Lani 3 per 10, ini yang dimakan Mama 2 per 10. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Tinggal ditambahkan seperti kemarin. Ingat, bawahnya sudah sama, nggak perlu ditambah ke sini 10, sini berarti juga 10. Tinggal nambahkan yang atas. 3 tambah 2, 5 per 10. Udah bisa atau kemarin toh? Sudah bagus ingatan terus. Kalau bawahnya itu sudah sama, berarti sini juga sama. Ya, nggak perlu ditambah lagi. Cukup ditambahkan yang atas. 3 tambah 2 sama dengan 5 per 10. Pak, kalau bawahnya beda, nah itu nanti kelas 4 dan kelas 5. Ya, untuk kelas 3 bawahnya masih sama. Tuh, nomor 2 yuk. Lani lagi membawa bekal 2 apel. Tadi kue lapis, sekarang apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. 8 bagian, ya, berarti per 8. Lani makan 4 bagian, berarti 4 per 8. Tulis sendiri di dalam kotak sini boleh. Pak, kurang Pak, tulis sini juga boleh. Kalau di sini nggak muat, tulis di luar, ya. Lani makan berapa tadi? 4 dari 8 bagian. Tulis 4 per 8. Papa makan 2 bagian. Ya, papanya makan 2 bagian. Mana? Nah, ini. Papa makan 2 bagian. Berarti 2 per 8. Ditambah 2 per 8. Berapa ini berarti? 4 per 8 ditambah 2 per 8. Nah, yang ditambah cuma yang atas. 4 tambah 2, 6. Bawahnya tetap 8. Berarti 6 per 8. Ya. Oke, terus nomor 3. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. Wah, tuh ini. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian, berarti per 6. Lani makan 2 potong, berarti 2 per 6. Kalian tulis sendiri ya. 2 per 6. Mama juga makan 2 potong, berarti sama. 2 per 6 tambah 2 per 6. Berapa? 2 per 6 tambah 2 per 6. Ingat, yang ditambahkan cuma yang atas. Berarti 4 per 6. Kalian tulis sendiri ya. Tulis sendiri. Lah, ini yang nomor 4 ini, tak ingatkan lagi. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru mau minum 1/4 air dalam botol. Oke. 1/4 itu berapa ini? 1/4. Wah, berapa per berapa ini Pak? 1/4 kemarin 1/4. Ingat-ingat 1/4 itu adalah 1/4. 1/4. Nah, 1/4 itu adalah 1/4. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Mama juga minum 1/4 juga. 1/4 itu adalah 1/4. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Berapa ini berarti? Bawahnya tetap. Ya.
langsung dihapus. Ya, ayo kalian tulis di situ dilengkapi ya, dihitung sendiri, kalian lengkapi halaman 139 sampai 140 ya. Yo coba dikerjakan yang itu. Sebelahnya, waduh pesawat ini, ada pesawat ini. Cerita opa. Opa itu apa itu? Opa itu nenek ya. Opa itu nenek. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Wah, ini seram nih. Ya, pesawat ya. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Waduh. Bersyukur tak lama kemudian cuaca berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Oh, aman, alhamdulillah ya. Aman ya pesawatnya ya. Kita di Muhammadiyah Purin dan semuanya juga ikut berbelasungkawa atas jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kalian juga pasti nonton beritanya di TV ya, SJ182 yang jatuh setelah 4 menit lepas landas. Itu banyak sekali yang meninggal ya. Kecelakaan pesawat itu memang berbahaya, sangat berbahaya, pasti korbannya banyak. Itu semoga keluarga diberikan kesabaran, ketabahan menghadapi musibah ini, dan semoga besok-besok tidak ada lagi pesawat yang jatuh ya. Kasihan itu, semuanya kasihan itu ya. Ini pesawat ini. Ini ceritanya Opanya aman ya. Walaupun hujan, terbang di cuaca hujan, tapi akhirnya aman. Oke, terakhir. Apa ini? Disuruh mencari, ini senengan kalian ini ya. Garis-garis sendiri ya. Ini sudah ada bilangnya, pesawat pramugari pengaman udara guncangan hujan cerah mendarat aman bandara. Kalian cari sendiri di sini, di garis-garisnya sendiri. Ya, boleh pakai pensil, pulpen, pakai pensil warna, krayon, spidol, silahkan kalian cari sendiri ya. Senang ini kalian biasanya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tadi ada beberapa soal matematika yang perlu kalian kerjakan. Terus yang tadi jangan lupa, nah kalian tulis lagunya tadi di sini ya. Tak kirim juga nanti lagunya di sini. Hujan terjadi karena sampai hafal Pak Bis ya. Nah lagunya memang menceritakan urutan proses terjadinya hujan, urut itu ya. Itu bagus lagunya untuk belajar ya. Kalian tulis di sini. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.